Pernah kepikiran nggak kalau untuk ngerti sebuah sistem yang besar, kadang kita justru harus lihat bagian terkecilnya? Nah, hari ini kita nggak akan bahas teori yang rumit-rumit. Sebaliknya, kita akan coba membedah satu dokumen aja, sebuah tugas kuliah, untuk mengungkap gimana sih konsep dasar akuntansi itu diajarkan. Yuk, kita mulai penelusuran kita. Oke, yang kita lihat sekarang ini bisa dibilang sebuah artefak. Kelihatannya sih biasa aja ya, cuma logo di atas selembar kertas digital. Tapi sebenarnya ini apa? Datangnya dari mana? Dan cerita apa yang ada di baliknya? Nah, ini dia titik awal investigasi kita. Dan misteri pertama mulai sedikit terungkap. Petunjuk awal membawa kita ke sebuah kota yang super sibuk dan dinamis, Jakarta, Indonesia. Paling nggak sekarang kita udah tahu lokasinya, jadi kita punya konteks awal yang penting. Dan ini dia jawabannya. Logo ini ternyata milik Universitas Esa Unggul di Jakarta. Cuma dari satu petunjuk ini, dokumen kita yang tadinya anonim, sekarang jadi punya identitas. Punya rumah. Kita tahu ini berasal dari sebuah institusi pendidikan yang nyata. Oke, kita udah tahu dari mananya. Pertanyaan selanjutnya, untuk apa dokumen ini? Jelas, ini bukan dokumen acak kan? Ini adalah sebuah alat pembelajaran. Sekarang, yuk kita selami lebih dalam lagi buat lihat posisi dokumen ini di dalam struktur akademis yang lebih besar. Nah, ini nih yang menarik. Kalau kita lihat rinciannya, dokumen ini berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lebih spesifik lagi dari program studi akuntansi untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi ini bukan tugas umum, tapi latihan yang sangat-sangat spesifik untuk para calon akuntan. Sekarang, kita udah tahu asal-usul dan tujuannya. Tapi, ya seperti permainan apapun, pasti ada aturannya. Mari kita periksa instruksi spesifik apa aja sih yang diberikan kepada para mahasiswa yang ngerjain tugas ini. Sebelum kita lanjut, kita samakan persepsi dulu soal kata kuncinya. Tugas. Ini adalah kata dalam bahasa Indonesia yang artinya ya assignment atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Sederhana, tapi inilah inti dari semuanya. Coba deh, perhatikan baik-baik petunjuk ini. Tentu ada hal-hal praktis kayak batas 200 kata atau harus periksa ulang jawaban. Tapi yang paling menarik menurut saya adalah perpaduannya yang unik. Di awal ada nasihat spiritual, berdoalah, dan di akhir ada peringatan etis yang tegas banget. Peringatan soal dilarang mencontek itu jelas banget. Tapi pertanyaannya, seberapa serius sih konsekuensinya? Apa coba yang dipertaruhkan oleh mahasiswa di sini kalau mereka nekat melanggar? Jawabannya, nol. Bukan cuma pengurangan poin atau dikasih kesempatan kedua, enggak. Kalau melanggar aturan integritas akademik ini, hukumannya nilai nol mutlak. Ini benar-benar menekankan betapa krusialnya kejujuran di dunia profesional nanti. Taruhannya tinggi banget. Oke, setelah kita paham konteks dan aturannya, sekarang waktunya kita masuk ke jantung dari tugas ini. Inilah bisa dibilang puncak dari penelusuran kita. Tantangan akademis apa sih yang sebenarnya harus dijawab sama mahasiswanya? Dan ini dia. Kelihatannya sederhana ya. Cuma 2 pertanyaan yang jadi fondasi akuntansi manajemen. Mahasiswa diminta untuk mendefinisikan apa itu fixed cost atau biaya tetap dan apa itu variable cost atau biaya variabel. Inilah ujian pengetahuan yang sesungguhnya. Oke, pertanyaan pertama, fixed cost. Gampangnya, ini adalah biaya yang nggak berubah, mau kita produksi banyak ataupun sedikit. Contoh paling klasiknya ya sewa gedung atau gaji staf administrasi. Mau bisnis lagi rame atau sepi, biaya ini kan harus tetap dibayar tiap bulan. Bisa dibilang, ini tulang punggung operasional perusahaan. Lalu pertanyaan kedua itu kebalikannya variable cost. Nah, biaya yang ini tuh naik dan turun sebanding sama tingkat produksi. Makin banyak barang yang kita buat, ya makin tinggi juga total biayanya. Contoh paling pas ya bahan baku atau ongkos kirim per barang. Mungkin ini kelihatan mendasar banget ya, tapi jangan salah. Memahami perbedaan antara 2 jenis biaya ini tuh fundamental buat bisnis apapun. Kemampuan untuk misahin mana biaya tetap dan mana biaya variabel itu kunci buat ambil keputusan strategis yang cerdas. Mulai dari nentuin harga jual sampai ngerencanain volume produksi. Tanpa ini, bisnis itu ibarat berlayar tanpa kompas. Jadi, kita udah selesai membedah tugas akuntansi dari Jakarta ini. Kita udah paham aturannya, kita udah ngerti inti tantangannya. Sekarang, yuk kita coba tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih pemahaman soal biaya ini jadi penting buat kita semua? Dari sebuah tugas kuliah sederhana di Jakarta, kita kembali ke realitas kita masing-masing. Sekarang pertanyaannya untuk Anda. Dalam hidup atau bisnis Anda, apa sih yang jadi biaya tetap Anda? Biaya-biaya yang mau nggak mau harus Anda tanggung apapun yang terjadi. Ini pertanyaan yang fundamental loh, bukan cuma dalam akuntansi, tapi juga dalam hidup.